Jangan peluk akhir perjalananku. Aku masih punya rindu yang belum pupus. Jemariku belum lagi menyentuh bayang-bayang mimpiku. Oh, jagat Dewa Batara, sejuta kutuk pasu kutadah dengan dada terbuka. Tapi belum juga kau satukan aku dengan anak-anakku. Oh, hanya rindu yang meratapi dosa-dosaku membusuk. Kenapa Ayu tidak boleh menemui lelaki buta itu? Terus terang, Ayu terenyuh mendengar larik-larik syair yang dilantunkannya. Ayu kasihan. Ayu anakku, siapapun akan merasa kasihan. Karena syair itu dilambari sihir pemikat. Apa sebenarnya maksud Biung? Sekarang Biung menuduh dia sebagai tukang sihir. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya siapa dia? Jangan sembunyikan apapun kepada anakmu, Biung. Tidak ada yang Biung sembunyikan. Biung hanya khawatir kalau Ayu terpengaruh oleh lantunan syairnya itu. Kamu punya bapak. Anak kambing pun punya bapak. Anak kerbau, anak menjangan, semuanya pasti punya bapak yang menitiskan keturunannya. Tapi aku tidak. Entah di mana ayahku. Nini sudah menanyakannya kepada Nyai Paricara. Biung tidak pernah mau mengatakannya. Mulai besok, saya tidak mau lagi melihatmu di lingkungan rumah ini. Sekarang pun saya akan pergi dari sini. Kalau Nini mau memaafkan dosa-dosa saya ingin kematian saya tidak akan memanggul dosa atas perbuatan jahat saya kepadamu. Masih bisa kau bicara seperti itu? Apa pernah kau membayangkan bagaimana perihnya seluruh hidupku? Harus menanggung rasa malu karena mengandung tanpa suami. Bagaimana rendahnya derajatku di mata ayah dan adikmu, dan kau telah menjadikan aku lebih rendah dari sampah. Bapak kenapa? Bapak kesandung, Duk. Maklum, orang buta. Saya mintakan obat sama Biung Mesin ya, Pak? Biung? Iya. Kenapa, Pak? Tidak apa-apa. Saya kira Nyai Paricara tidak punya anak. Saya memang baru beberapa hari di sini. Sebentar ya, Pak. Saya ambilkan obat. Anakku. Akhirnya kau pertemukan juga aku dengan dia. Terima kasih, Batara. Orang buta itu memang memuakan. Sudah tahu matanya buta, tapi tidak pernah tahu diri. Sudah beberapa kali dia jatuh dan juga terluka. Namanya juga orang buta. Ayu benar-benar kasihan, Biung. Ayu membayangkan seandainya Bapak Ayu buta seperti dia. Ayu,
Suruh si Jangir atau Paman Wali Kadep yang mengobati. Terima kasih. Perih, Pak. Iya. Tapi lebih perih lagi hati saya. Hati. Kalau anak saya masih hidup, pasti dia sudah sebesar kamu. Bapak punya anak. Ya, 2 orang. Yang satu lelaki, yang satu lagi Bapak tidak tahu. Karena Bapak berpisah dengan wanita yang mengandung anak Bapak. Siapa wanita itu, Bapak? Dia seorang wanita yang sangat cantik dan berbudi luhur. Kulitnya langsat karena dia berasal dari negeri seberang. Siapa namanya? Nini. Ayu? Ayu? Iya, Yung. Saya dipanggil Biyung, Pak. Mudah-mudahan luka Bapak cepat sembuh. Terima kasih, Induk. Anakku. Biyung kenapa? Pusing? Biyung kekurangan jamur hitam dan juga kayu secang. Apakah Ayu bisa mencarikannya di hutan? Tapi Ayu tidak tahu tempatnya di mana, Biyung. Kau bisa pergi dengan Jangir. Bagaimanapun juga kau harus belajar tahu tentang obat-obatan. Supaya kau bisa membantu Biyung nantinya. Jangir? Iya, Nyai. Ada apa, Nyai? Jangir, temani Ayu Wandira mencari jamur hitam dan kayu secang di hutan. Kamu siapkan keranjangnya ya. Iya, mari. Banyak ya? Saya minta Kisanak, pergilah sekarang juga. Saya tidak peduli apapun alasannya. Saya tidak mau kebahagiaan saya sekarang kembali ke Renggut. Sekarang pun saya cukup bahagia, Mesin. Kalaupun Dewata akan mencabut nyawa saya saat ini, saya siap. Tapi ada 2 permohonanku kepadamu, Mesin. Maafkan dosa-dosaku. Dan yang kedua, katakan pada Ayu Wandira bahwa saya adalah ayahnya. Sekarang pergilah. Itu untuk bekal perjalananmu. Paman Wali Kadep. Ya, Nyai. Ada apa, Nyai? Paman, antar dia sampai batas desa. Baik, Nyai.
Lihat, gadis kampung itu lumayan juga. Pakaiannya kumal begitu? Apa Baginda Prabu mau? Kan ada tukang dandannya. Biasanya dimandikan dulu, baru dilulur, dan dikasih baju bagus. Lalu dibawa ke pesanggerahan. Sudah, jangan banyak ngomong. Tangkap dia. Mau apa kalian? Ikut kami, Nduk. Kami ditugasi Gusti Rake mencari orang untuk dijadikan dayang. Kisanak harus minta izin dulu kepada bopo saya. Tidak usah. Nini sudah membunuh mereka. Kita bisa celaka, Nini. Kita bisa dihukum. Tenang, Jangir. Mereka cuma pingsan. Lelaki kurang ajar seperti itu memang harus diberi pelajaran. Kucium wangi kayu cendana di antara semerbak wewangian bunga. Satu-satu porok dosaku mengering sudah. Satu-satu bayangan masa datang kembali terasa benderang. Pukulun. Terima kasih. Saya tidak sangka, ternyata Nini bisa silat. Kata bopo, Nyai Paricara juga ahli ilmu kanuragan. Sekedar untuk menjaga diri, ilmu silat itu perlu. Saya tidak bisa membayangkan Nini kalau Nini tidak menolong saya. Oh ya? Iya. Tuan Dwi Pangga, kenapa tiba-tiba ada di sini, Tuan? Cepat, bantu aku mengangkat dia. Terus terang, tadi siang Nyai Paricara marah-marah kepada Tuan Arya Dwi Pangga dan menyuruh segera meninggalkan rumah ini. Ayo Wandira, ada apa? Ternyata Biyung membohongi saya. Itu sebabnya kenapa Paman Dwi Pangga pergi dan akhirnya terprosok ke dalam jurang. Kenapa Biyung membohongi saya bahwa dia yang berkeras ingin pergi dari sini? Biyung cuma mengingatkan dia kalau dia sudah terlalu lama tinggal di sini. Itu sama saja mengusir dia. Tuan rumah berhak menyuruh tamunya pergi kapan saja. Dia orang cacat, Biyung. Kenapa Biyung tega melakukan itu? Dia sudah cacat waktu ditolong. Selama ini Biyung berbaik hati, telah membolehkan dia untuk tinggal di sini. Tapi dia tetap seorang tamu yang ada batasnya di sini. Dia harus pergi dari rumah kita, Ayu. Biyung kejam. Kau tidak berhak menilai seseorang kalau baru mendengar dari satu orang, Ayu. Tidak adil kalau kau menuduh Biyung kejam tanpa menanyakan apa sebabnya. Apakah kau tahu, Ayu? Lelaki itu sebenarnya telah menyengsarakan hidup Biyung. Dia telah menghancurkan
Masa depan Biyung, Ayu. Tanyakan pada lelaki itu, apa yang telah dia perbuat pada Biyung. Tanyakan. Sesudah itu, kau boleh menilai Biyungmu ini. Mengerti? Biyung kejam. Biyung kejam. Kau tidak berhak menilai seseorang kalau baru mendengar dari satu orang, Ayu. Tidak adil kalau kau menuduh Biyung kejam tanpa menanyakan apa sebabnya. Apakah kau tahu, Ayu? Lelaki itu sebenarnya telah menyengsarakan hidup Biyung. Dia telah menghancurkan masa depan Biyung, Ayu. Tanyakan pada lelaki itu, apa yang telah dia perbuat pada Biyung. Tanyakan. Sesudah itu, kau boleh menilai Biyungmu ini. Mengerti? Apa yang diceritakan Biyungmu itu semuanya benar. Kalau ada lelaki yang paling di atas dunia ini, tiada lain adalah saya. Sudah 2 kali saya menghancurkan masa depan wanita. Dan dua-duanya adalah kekasih adik kandung saya sendiri. Paman Kamandanu. Ini sudah mengenalnya. Dia yang membesarkan saya dan Kakang Panji Ketawang. Sebelum kemudian diselamatkan Nini Raga Runting. Paman Kamandanumu adalah adik kandungku. Kalau begitu, Paman pasti ayahku. Maafkan saya, Nduk. Sebenarnya saya tidak pantas untuk kamu sebut sebagai ayah. Karena seorang ayah haruslah selalu memikirkan dan memelihara titisannya. Kamandanulah yang lebih pantas kau sebut ayah. Meski kamu adalah titisanku. Ayah. Kamu percaya bahwa orang jahat bisa menyesali perbuatannya dan kemudian tobat, Nduk? Selama ini saya selalu iri kepada Kamandanu, sehingga saya selalu ingin menghancurkan kebahagiaannya. Saya tahu, sesudah kematian suaminya, Nini Mesin hanya jatuh hati kepada pamanmu, Kamandanu. Maafkan ayah, Mundu. Latihan mereka benar-benar luar biasa. Bukan hanya ilmu kanuragan, tapi juga pengetahuan umum. Seperti ilmu siasat dan juga ilmu sandi. Paten Nambi pernah menanyakan kepada saya, apakah sudah diberitahu adanya kegiatan itu. Sebenarnya, saya tadi mau minta penjelasan dari Gusti Prabu. Sebagai Rakrian Kanuruhan, sama sekali saya tidak pernah diberitahu. Yang paling tersinggung dalam hal ini saya. Seolah-olah bala bayangkari yang saya pimpin sudah tidak dipercaya, sehingga perlu membentuk pasukan baru lagi. Tapi sebaiknya jangan diutarakan pada penghadapan agung. Para betara, para akuwu, dan para bekal tidak boleh tahu tentang ini. Mungkin kita bisa memohon waktu tersendiri kepada Gusti Prabu. Atau kita tegur langsung Halayuda. Apa mau dia sebenarnya? Dia itu bukan siapa-siapa. Mendiang Gusti Prabu Jayawardana tidak menjadikan dia apa-apa. Meskipun dia masih kerabat istana.
Makan dulu jambu nada. Jambu ingin seperti sebelang, jarang makan. Dia selalu malas makan, Paman. Tapi heran, badannya tetap saja segar. Jambu, si belang makannya setengah sasi sekali. Karena dia ular. Karena kamu manusia, maka makannya 3 kali sehari. Ayo makan. Sebenarnya aku sudah jenuh hidup di lingkungan istana. Kenapa, Paman? Padahal semua orang memimpikan untuk bisa hidup di lingkungan kedaton yang serbawa. Serba lebih dan terhormat. Tapi tidak bisa orang hidup selamanya di alam mimpi. Apalagi untuk menggapai mimpi-mimpi itu. Mereka tega melakukan apa saja demi tujuan maya itu. Maksud Paman? Banyak orang yang tega melakukan fitnah dan adu domba demi menduduki jabatan di alam mimpi itu. Segala cara mereka tempuh untuk mencapai tujuan. Ada yang tega menjual penderitaan rakyat untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Dengan menempatkan dirinya sebagai pembela wong cilik. Padahal kalau jabatan mimpi itu sudah berhasil direngkuhnya, dia pun tidak lebih baik dari orang yang dia burukan itu. Paman lihat kamu sering bersama Rapangsa dan Rabanyak di rumah dia, Halayuda. Kamu jadi pengikut dia, Panji? Bukankah kamu seorang bayangkari? Saya seorang prajurit, Paman. Dimanapun saya ditugaskan, saya harus patuh. Tuan Halayuda meminta saya langsung dari Penatus Bayangkari. Aku tidak suka tindak tanduk Tuan Halayuda. Dia salah satu contoh dari orang yang tega melakukan apa saja untuk bisa menggapai mimpinya. Paman tidak boleh sembarangan menuduh. Tuan Halayuda adalah orang yang dipercaya Gusti Prabu. Beliau sangat jujur dan setia kepada raja. Dan terus terang, sebagai anak buah beliau, semua kebutuhan Panji dicukupi, bahkan berlebihan. Kamu harus bisa berpikir jernih, Panji. Kamu harus bisa menilai perilaku pimpinanmu. Dan yang harus kamu sadari, bahwa seorang prajurit hanya akan patuh pada kepentingan negara saja, bukan pada kepentingan pemimpinnya. Ini, Nyai. Terima kasih. Jadi Biung tetap tidak mau memaafkan kesalahan ayah. Sebagai sesama wanita, mestinya kau bisa menjawabnya sendiri. Biung telah menceritakan penderitaan Biung karena perbuatannya. Dan Biung bukan dewata yang bisa dengan mudah memaafkan orang yang telah menyakiti Biung. Baik, baik. Saya tidak pernah rugi karena tidak punya ayah. Saya juga tidak rugi karena tidak punya Biung. Sedari bayi saya sudah terbiasa. Embun dan dikeloni kabut. Jangan salahkan saya kalau saya lebih memilih hidup bebas. Saya akan mengikuti kehidupan Nini Raga Runting. Ayo. Ayo. Dengar Biung dulu. Apa masih ada yang perlu saya dengar dari seorang ibu yang tidak punya hati? Ayo. Selama ini Biung menderita. Itu semua karena perbuatannya. Ayu juga sangat menderita karena tidak punya orang tua. Saya selalu iri manakala melihat anak kecil bermain dengan ibu bapaknya. Saya selalu bermimpi suatu saat bisa bertemu dengan Biung, kemudian bersama-sama menemukan bapak saya. Tapi ternyata semuanya mimpi. Karena ternyata Biung hanyalah segumpal batu yang bisa bernafas. Ayo. Jangan pergi, Nak. Jangan tinggalkan Biung. Kalau kau pergi, hidup Biung semakin menderita. Biung hanya memikirkan diri sendiri.
Tolong katakan pada saya, alasan apa yang mengharuskan saya menuruti kemauan Biung? Karena kau lahir dari rahim Biung. Selama 9 bulan kau Biung kandung. Biung tetap mencintaimu, Ayu. Meski Biung sadar kalau kandungan Biung adalah korban dari lelaki yang sangat Biung benci. Itu saya tahu. Masalahnya sekarang, apakah Biung mau memaafkan lelaki yang sudah jompo dan buta karena menjalani karma palanya atau tidak? Itu saja. Baik. Biung maafkan dia. Seperti Ratanja. Paman Malikadep, mana kakak Mesin? Ada di dalam. Kamu sudah lama tidak ke sini, Tanja. Saya sibuk, Paman. Ayo, itu pamanmu Ratanja. Jangir, angkat sayur itu kalau sudah mendidih ya. Baik, Ayo keluar. Saya ingat, dia teman Kakang Panji kan? Iya. Tanja. Kakak Mei, Itu istrimu? maaf Praharsini. Itu kakak Mei yang pernah saya ceritakan. Tanja adik seperguruan saya. Dan ini... Jangan sebut kakak Mei, jangan sebut. Biar saya yang berusaha untuk menebak. Si golek kayu momongan. Ayu. Ayu Andira kan? Rasanya baru kemarin. Kamu masih gadis kecil yang alman pada nenek tua itu. Siapa namanya? Nini Raga Runting. Ah, iya. Sekarang kamu sudah jadi gadis yang cantik. Tanja, kau belum jawab pertanyaan saya. Dia istrimu? Hampir. Oh ya, kau pasti kangen masakan kakak. Kakak masak sayur jah. Ayo, kita makan bersama. Kamu sadar bahwa perbuatanmu bukan hanya bisa mencelakakan dirimu sendiri. Kamu sendiri tahu. Praharsini itu akan dijadikan selir ataupun alat kesenangan rajamu. Kenapa kau nekat melakukannya? Saya benar-benar kasihan pada Praharsini. Anak itu bertekad memilih daripada dijadikan gundik. Tanja, jawablah terus terang. Kau mencintainya? Kenapa kakak menanyakan itu? Karena cinta sering membuat orang melupakan akal sehatnya. Saya mencintainya. Kami saling mencintai. Dan kami siap bersama untuk membela cinta kami. Boleh saya ikut bicara? Silakan, Rake. Saya tidak ikut campur dengan masalah cinta. Tapi pelarian Ratanja ke desa ini sungguh sangat mencemaskan saya. Tapi ini rumah saya. Desa ini tempat tinggal saya dari kecil, Rake. Betul, Tanja. Bahkan seluruh penduduk Pasuruan I juga begitu membanggakan kamu. Yang saya cemaskan,
Kalau sampai pasukan Majapahit mengobrak-abrik desa ini untuk mencari kalian, jangan salah paham, Tanja. Saya bersumpah akan membela kamu. Seluruh warga desa ini akan rela membela putra Tabib Wong sampai titik darah terakhir. Saya mengerti, Rake. Saya tidak mau menyeret orang lain ke dalam kesulitan saya. Malam ini juga kami akan pergi. Tanca. Saya tidak pernah berpikir bahwa Panji Ketawang pernah kemari. Bahkan Tuan Haliuda pun pernah ke rumah ini. Kalian mau kemana? Mungkin ke Buayabang, rumah Praharsini. Sekalian saya akan melamarnya pada orang tuanya. Maafkan saya, Praharsini. Terpaksa ini harus terombang-ambing. Saya menghargai keterus-terangan Kakak Mesin dan Rake Pamintihan. Saya tidak bisa membayangkan kalau desa itu dijadikan lautan api oleh tentara Majapahit. Sebenarnya bukan tentara Majapahit. Ini ulah seorang yang mencari muka pada Gusti Prabu. Yang mengatasnamakan tentara Majapahit. Tapi saya melihat sendiri kalau mereka tentara kerajaan. Sebenarnya hanya beberapa puluh tentara saja yang ikut dalam kegiatan itu. Belang, kamu di sini dulu ya. Seperti itu. Terima kasih, Bopo. Bagaimana, Bopo? Loncat tadi. Aduh, sakit. Nada. Kalau kamu mau rajin belajar, nanti Bopo akan mengajari ilmu itu. Benar? Terima kasih, Bopo. Ya! Aduh. Aduh, sakit. Sakit. Panji, kau sudah sebesar ini. Gagah sekali kau. Suruh masuk teman-temanmu. Biarkan mereka di luar, Bi. Tapi tolong, mereka belum makan. Oh, Jangir, siapkan makan untuk teman-teman Panji Ketawang ya. Baik, Nyai. Ayo masuk. Sombong. Ayu? Kamu pasti Ayu Andira. Mentang-mentang sudah jadi prajurit, lupa pada saudara. Ayu, Paman Kamananu mengira kamu sudah hilang. Ayu tidak betah tinggal di Majapahit. Tapi dulu Paman mencari kemari kamu tidak ada. Ayu pulang ke rumah Nini Raga Runting. Panji, Ayu belum ada 2 pekan di sini. Ayu, carikan sayuran atau jamur barat ya. Kakakmu paling suka masakan itu. Iya, ada yang mau saya ceritakan sama Kakang. Pokoknya kabar gembira. Tunggu di sini ya.